Nah, ngomong-ngomong soal kos juga ya, saya yakin pasti petani sapi gitu ya, mereka pasti punya pemasukan yang cukup lah ya Pak. Gimana sih Pak, bagi petani sawit itu sendiri selain dia memenuhi kebutuhan kebun, tetapi juga bisa menjadi karena sawit ini menjadi pemasukan tetapnya gitu Pak untuk memenuhi kebutuhan yang lain tuh Pak. Apalagi tadi Bapak bilang kan kalau misalnya di lahan gambut, lahan berbukit, kebutuhannya pasti akan lebih banyak. Bapak ada Iya, and trik gak sih supaya petani sawit kita tuh bisa lebih untung gitu? ya memang kalau kalau misalnya kita ketemu eh, di daerah-daerah yang daerah perbukitan lah atau di wilayah yang agak-agak kita bilang yang menggunakan kos tinggi. Nah itu memang harus ya disarankan kalau misalnya kita eh, tidak bisa buka skala besar, ya kita harus berkelompok lah supaya menekan kos. Paling tidak itu salah satu solusinya. Menekan kosnya itu adalah bagaimana cara berkelompok tani. Kalau kita misalnya, maaf kita bilang, kalau kita sanggupnya cuma misalnya 10 hektar, maaf kita bilang, kemampuan itu akan kosnya semakin besar, gitu loh. Tapi kalau dia buka misalnya 50, 100, tapi dia berkelompok tani, itu kosnya akan semakin kecil, gitu loh. Semakin kecil kosnya, karena bisa secara kolektif. Tapi kalau kalau secara pribadi, lereng, daerah perbukitan di atas topografi di atas 30, 40, wah itu memang luar biasa kosnya. Apalagi pada saat nanti panen. Nah, pada saat produksi panen itu pun luar biasa juga apa namanya kosnya. Jadi resikonya pun juga besar. Jadi dari daerah kalau tidak dibikin dari awal misalnya terasering-nya atau jalur produksinya itu pada saat nanti produksinya sudah mau titik optimum itu resiko losisnya sangat besar. Kemungkinan untuk losisnya akan besar, gitu. Sama seperti kayak kawan-kawan kita yang di daerah-daerah gambut, di daerah daerah Bukit Kapur, dari daerah Rohil itu yang daerah ke arah ke Rupa sana. Nah itu kan memang daerahnya kan gambutnya lu dalam banget, gitu. Jadi apalagi daerah-daerah kawan-kawan kita yang di Tembilahan, gitu. Itu kan luar biasa itu apa gambutnya dalamnya. Jadi mereka tuh pakai pakai ngelangsir buah tuh pakai perahu atau pakai drum. Nah, resiko-resiko itu kan akan luar biasa. Eh, resiko-resiko losisnya itu gitu loh. Makanya memang budidaya sawit ini gampang-gampang susah. Tapi seperti kayak dibilang orang tua kita, orang semakin banyak lahan semakin sempit. Gitu. Jadi ya mau nggak mau lahan itu ya yang tidak produktif harus jadi produktif gitu. Jadi semakin banyaknya orang dengan hebatnya sawit ini ya nggak bagaimana tidak memikirkan lagi resiko ke belakang seperti apa, yang penting buka sawit. Oh, waduh, kalau kayak gitu nanti makin banyak sawitnya jadi makin ini ya Pak, makin sempit lahan nanti malah malah nggak urus ya Pak. Data statistik membilangkan per tahun itu pertumbuhan sawit di Indonesia itu 300.000 sampai 500.000 hektar per tahun. Wow, berarti udah ambil lebih banget gitu ya Pak. Iya, iya. Makanya kan semakin semakin sekarang yang orang mau berinvestasi sawit kan ke arahnya mana? Pasti ke arah yang wilayah-wilayah yang mana tidak produktif itu Mm-mm. dijadi Jadikan produktif ya. digunakan. Iya, Mm-mm. pasti kosnya akan lebih tinggi. Pasti akan lebih tinggi. Tetapi kalau dengan berkelompok mungkin cost-nya itu akan lebih ditekan lah ya Pak. Oh, pasti secara kolektif pasti gitu. Kalau untuk kolektif pasti lebih lebih rendah. Makanya kenapa ya kita lihat kayak perusahaan yang minimal 1.000 hektar ke atas dengan yang 10 hektar pasti kosnya lebih lebih mahal yang 10 hektar kan dibandingkan yang 1.000 hektar dari upah panen salah satunya. Nah, cuman kayak saya bilang kayak kawan sama kawan-kawan, jangan pernah patah semangat. Yang penting bagaimana kita bisa menyisihkan berapa nilai profit yang kita dapat untuk tanaman itu sendiri. Jangan semua dihabiskan untuk
kebutuhan pribadi. Jadi ujung-ujungnya jumlah luasan sawit yang diperbesar. Harusnya kan produksi sawit yang dioptimumkan gitu. Jadi dengan untuk mendapatkan 20 ton kan nggak mungkin harus 20 hektar. Jadi bisa bisa dapat 5 hektar aja. Tapi kalau dia dapat yang 4 ton kan sama dengan 20 ton. Iya, betul Pak. Pokoknya intinya kita harus, kalau kita punya lahan kita bikin seproduktif mungkin lah ya Pak, istilahnya ya Pak. Harus sangat produktif dan harus pintar bagaimana cara menyiasatinya, seperti kayak perawatan kan, kayak kawan-kawan di bawah. Kalau saya selalu kunjungan ke kawan-kawan ke daerah, saya selalu bilang perawatannya nggak harus bersih, yang penting pasar pikul sama piringan, saya bilang. Dan costnya nggak usah terlalu mahal-mahal, nggak usah kita buang-buang Herbie terlalu besar, saya bilang. Jadi kebun cantik itu adalah gulma eh, yang bisa dikendalikan gulmanya, bukan diberantas. Gulma itu harus dikendalikan. Gimana tuh Pak cara mengendalikan gulma nih Pak? Ada orang kan yang bilang kayak gulma itu punya istilahnya ya kayak hama aja gitu, harus diberantas gitu. Tapi gimana tuh Pak cara kendalikannya? Ya, yang paling penting kan untuk memberantas gulma itu kan yang paling poin yang musuhnya sawit itu adalah kan kayak anak kayu. Hmm. Anak kayu itu kan harus diberantas, kayak lalang, sampai sehingga tanaman kayak sejenis pakis nefroleptis namanya, jenisnya namanya nefroleptis itu sudah terkendali berarti nggak gulmanya. Dan itu nefroleptis itu sangat bagus untuk kelembaban tanah. Nah, justru kadang-kadang kawan-kawan di lapangan, petani-petani kita, pekebun-pekebun swadaya kita itu semua diberantas. Jadi ibaratnya tidak ada lagi tanaman apapun yang di atas tanahnya gitu. Sehingga tanah itu sendiri penguapannya sangat tinggi. Sawit Pro terus tumbuh.